Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu, ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, dalam salat yang baru saja kita laksanakan, imam kita jazahullahu khaira memperdengarkan kepada kita firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, yaitu ketika imam kita membacakan ayat dari salah satu surat di dalam juz amma, juz yang terakhir di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an pertama kali, karena kita semua mengetahui bahwasanya Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur. Pertama kali itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi lailatul qadr, yaitu pada malam yang disebut dengan malam qadar. Lalu Allah Subhanahu wa taala uraikan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kita semua apa itu Lailatul Qadar? Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan pada malam itu ketika seseorang melaksanakan dan melakukan ketaatan, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan ganjaran dari ibadah dan ketaatannya tersebut yang dia lakukan pada malam qadar lebih baik ganjarannya dari ketaatan dilakukan selama alfi syahr, yaitu selama 1000 bulan. Yang kalau kita hitungkan kehitungan tahun, yaitu berkisar sekitar 82 sampai 83 tahun. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah malam qadar. Namun pada kesempatan ini kita coba untuk mengenengahkan apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa taala pada ayat berikutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana pada malam qadar itu tanazzalul malaikatu. Ini yang ingin kita garis bawahi. Di mana pada malam itu kata Allah Azza wa Jalla turun para malaikat. Maka dengan ini ikhwatal iman, kita manfaatkan kesempatan dan waktu untuk sedikit mengupgrade pemahaman kita terhadap salah satu dari rukun iman yang wajib kita yakini, yaitu beriman kepada para malaikat. Dan ini adalah bagian dari rukun iman yang afwan ketika seseorang keliru di dalam pemahaman terkait dengan bab ini, maka artinya ikhwatal iman, kesempurnaan dari salah satu dari rukun imannya ini dipertanyakan.
Karena ini adalah bagian daripada rukun, yang artinya tiang. Dengan rukun dan tiang inilah keimanannya tegak. Tanpa tiang-tiang maka bangunan tidak akan tegak. Bayangkan ikhwatal iman, ketika terdapat kecacatan pada salah satu dari tiang yang menjadi penyangga dari kekokohan iman di dalam diri seorang manusia, makanya perlu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita mengulang-ulang kembali pelajaran bab iman kepada para malaikat. Berangkat dari ayat yang tadi sama-sama kita dengarkan di dalam salat kita, maka kita jelaskan sesungguhnya malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari nur, dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, di mana para malaikat tersebut berbeda dengan dua jenis makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari unsur yang berbeda. Karena ketika kita lihat dari unsur awal penciptaan makhluk, maka ada makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, itulah para malaikat. Dan ada makhluk yang Allah ciptakan dari tin, dari tanah, itulah kita manusia. Dan ada makhluk yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan dari nar, api, dan itu adalah makhluk dari bangsa jin. Nah ikhwatal iman, pada makhluk yang Allah ciptakan dari tanah, yaitu manusia, dan makhluk yang Allah ciptakan dari api, yaitu jin, berbeda dengan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya, yaitu para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana malaikat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum." Di mana para malaikat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala awali dengan Allah menceritakan terkait neraka, di mana neraka tersebut dijaga oleh para malaikat ghiladun shidadun. Malaikat-malaikat penjaga neraka itu keras dan bengis. Akan tetapi seluruh para malaikat, kata Allah Azza wa Jalla, la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak ada satu malaikat pun yang akan membangkang pada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Berbeda dengan jin dan berbeda dengan manusia, maka malaikat diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla la ya'sunallah. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka menunaikan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Maka inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagian pertama di dalam keimanan kita kepada malaikat. Yang kedua, malaikat diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla memiliki tugas-tugas yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Di antaranya seperti yang Allah ceritakan dalam penggalan surat At-Tahrim, salah satu ayat di dalam surat At-Tahrim, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga neraka, yang diceritakan oleh Allah dalam ayat tadi yang kita bacakan tadi. Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Allah Subhanahu wa taala tugaskan mereka untuk menjaga neraka. Maka para malaikat tersebut diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tugas-tugas.
Makanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka sesuai dengan tugas-tugas mereka. Yang masing-masing tugasnya tersebut, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan secara fisik kepada mereka sesuai dengan tugasnya. Dalam fisik para malaikat. Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berdasarkan ayat yang tadi kita bacakan, apa kata Allah? Ketika Allah menceritakan malaikat penjaga api neraka, ghiladun syidadun. Allah ciptakan malaikat penjaga api neraka itu kasar, keras, bengis. Allah ciptakan sesuai dengan tugasnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang pernah kita jadikan dasar pembahasan kita terkait iman kepada hari akhirat, yaitu hadis Barra bin Azib yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ketika Nabi SAW menceritakan dua malaikat yang datang kepada seseorang begitu dia dikuburkan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Barra bin Azib? Hadis ini panjang. Apa kata Nabi SAW? Fayatihi malakani aswadani azraqan. Maka datanglah kepada orang yang baru saja dikubur tersebut dua malaikat aswadani azraqan. Nabi SAW menyebutkan sifat khalqiyah dari malaikat tersebut, yaitu malaikat yang mendatangi mayat di dalam kuburnya. Dikatakan oleh Nabi SAW aswadani azraqan, hitam biru. Nah, masing-masing dibekali oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tugasnya. Namun Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, secara umum ya, ada keistimewaan dari sisi khalqiyah, fisik, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada malaikat sesuai dengan tugasnya berdasarkan ayat dan hadis. Tetapi secara umum Allah juga menceritakan ikhwatal iman tentang bagaimana wujud dan sosok dari malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Alhamdulillahi fatiris samawati ja'ilil malaikati uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ketika Allah mengatakan ja'ilil malaikati, Allah menciptakan para malaikat tersebut. Bagaimana fisik yang Allah ciptakan pada malaikat secara umum? Walaupun secara khusus tadi telah kita katakan ada bentuk-bentuk atau wujud yang Allah khususkan sesuai dengan tugasnya. Tapi secara umum Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Fatir ayat pertama. Silahkan lihat dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ja'ilil malaikati, Allah menciptakan para malaikat uli ajnihatin, di mana para malaikat itu memiliki sayap. Silahkan lihat surat Fatir. Dan inilah wujud malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingatkan ikhwatal iman, pembahasan ini masuk dalam bab iman, di mana para malaikat itu adalah makhluk ghaib. Sehingga kita tidak bisa berkata, meyakini terkait hal-hal yang tidak tampak oleh kita kecuali mesti berdasarkan dalil, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Wa naqifu, dan kita wajib diam, tidak berkomentar, malam yubayyin fil kitab wala fis sunnah, apa yang tidak dijelaskan baik di dalam Al-Quran
ataupun di dalam sunnah, dalam hadis. Maka sebatas apa yang dijelaskan kepada kita, maka itu bisa kita katakan. Di mana Allah mengatakan malaikat Allah ciptakan memiliki sayap. Salahkah ketika kita mengatakan malaikat memiliki sayap? Tidak. Kenapa? Ada ayat yang menceritakan. Tapi stop. Ketika poin tidak dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya, ketika kita katakan sayap, kayak mana sayapnya malaikat? Allah tidak jelaskan. Kendati pun malaikat itu makhluk ikhwatal iman, tapi yang harus kita ketahui bahwasanya malaikat adalah makhluk ghaib. Maka kita tidak bisa mengatakan kecuali sebatas apa yang diceritakan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Di sini ada pelajaran akidah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika begini posisi keimanan kita ketika kita berbicara tentang malaikat, dan malaikat itu makhluk. Malaikat itu makhluk. Kita tidak bisa mengatakan kecuali sebatas apa yang diceritakan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Dan jangan pernah kita membicarakan terkait tentang hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran ataupun tidak dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Jika ini cara iman kita kepada malaikat, sementara malaikat itu tadi kita katakan adalah makhluk, maka tentu ikhwatal iman hal ini lebih terjaga lagi ketika kita berbicara tentang Khaliq, yaitu tentang apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah iman. Dan disinilah prinsip keimanan di dalam ketika kita mengimani para malaikat. Termasuk di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Allah mengatakan Allah ciptakan malaikat memiliki sayap. Ketika kita mendengar kata-kata sayap, akan banyak ragam yang terbersit di kepala kita. Hentikan apapun itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya. Mungkin kita berasumsi apakah seperti sayap burung, ataukah seperti sayap capung, ataukah seperti sayap Superman dan yang lain, kan banyak, Pak. Jangan kita berbicara. Kenapa? Karena Allah tidak mengatakan. Karena Allah tidak membahas. Tapi katakanlah sebatas apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Beginilah kehati-hatian dan keselamatan iman seorang mukmin. Baru kita berbicara terkait makhluk ghaib. Apalagi ketika kita berbicara tentang Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yasifun. Maha tinggi dan maha suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka sifatkan yang Allah tidak sebutkan itu tentang dirinya. Nah, kembali kita kepada iman kepada malaikat. Apa kata Allah? Jangankan terfikir dan terbayang oleh kita, apalagi kita mencoba untuk memvisualisasikannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan sayap, bagaimana kita bisa menggambarkannya? Bagaimana kita mengaplikasikannya secara visual? Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya. Termasuk juga apa yang Allah lanjutkan dalam penggalan ayat itu, Allah mengatakan apa? Allah ciptakan uli ajnihatin, malaikat itu memiliki sayap. Dan ada malaikat itu yang memiliki sayap masna. Ada yang memiliki sayap 2. Ada yang memiliki sayap 3. Ada yang memiliki sayap 4. Nah, apapun yang kita bayangkan ikhwatal iman terkait tentang wujud gambaran tentang sayap tersebut, begitu juga kita tidak boleh membayangkan di mana ya posisi sayapnya. Jangan pernah kita memvisualisasikannya sebagaimana sebagian orang-orang di luar agama kita memvisualkan itu seperti sayap burung yang posisinya terletak di mana? Di belakang, kan gitu. Ini semuanya batil.
Kalau kita mengatakan, oke, kalau kita sebutkan kepada mereka, malaikat yang Allah ciptakan ada yang memiliki sayap 2. Kalau Anda umpamakan berada di belakang, terus malaikat yang punya sayap 3 di mana? Satu lagi di jidat. Kan sesuatu yang konyol. Maka inilah ikhwatal iman, bab iman. Jangan pernah kita membayangkan, dan apapun yang kita bayangkan itu batil selama tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Dan ini kaidah prinsip di dalam iman. Yang pasti yakini malaikat punya sayap, ada 2, ada 3, ada 4. Hanya itu yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, sami'na wa ta'ana. Jangan melebar ke hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak detailkan. Nah, ikhwatal iman, itulah wujud asli dari malaikat. Maka dari malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, ya, yang mungkin pernah disampaikan kepada kita, dan itu yang selalu kita ulang-ulang dulu waktu kita kecil-kecil mengaji di sekolah, di madrasah. Rukun iman ada 6, kan kita? 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah, kan kita? Ada lagi pembahasannya, malaikat yang wajib kita imani ada 10. Lalu kita sebutkan nama-namanya. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Tadi prinsip iman kita mengatakan, jangan pernah kita mengatakan atau meyakini apapun yang tidak berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Terkait tentang jumlah malaikat, maka tidak ada ikhwatal iman dalil di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang mengatakan jumlah malaikat 10. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Hanya saja pembatasan 10 yang disebutkan itu, ini terkait dengan apa? Dengan malaikat yang ada sebutan namanya. Saya ulangi, bukan jumlah malaikat, tetapi adalah terkait tentang nama-nama malaikat yang ada sebutan namanya, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Sama ikhwatal iman dengan pertanyaan, berapa orang jumlah Nabi dan Rasul? Diajarkan kepada kita biasanya ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 25. 1 Adam, kan kita? Apakah jumlah Nabi itu 25? 25 Nabi dan Rasul itu adalah nabi-nabi yang disebutkan namanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, apa kata Allah terkait tentang Nabi dan Rasul? Allah mengatakan begini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Minhum man qasasnahum alaik wa minhum man lam naqsushum alaik. Ada nabi-nabi itu yang diceritakan oleh Allah kepada kita, dan ada nabi-nabi itu yang tidak sampai ceritanya kepada kita. Nah, di antara nabi-nabi yang sampai ceritanya kepada kita ada 25 tadi. Sementara masih ada nabi-nabi yang lain yang Allah Subhanahu wa taala tidak ceritakan kepada kita. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Nabi apa? Antum tahu dari mana? Berarti Allah ceritakan. Kan kita minta tadi contoh nabi yang tidak Allah ceritakan. Siapa contoh? Enggak tahu. Tahu dari mana kita? Allah tak cerita.
Paham Pak? Tapi Nabi itu ada. Oke? Ini juga nanti terkait tentang bab asma dan sifat. Terkait tentang asma dan sifat. Tapi kalau kita bahas melebar sekali. Ya, kembali dulu kita ke malaikat. Intinya apa? Pembatasan 10 malaikat itu bukan jumlah malaikat yang wajib kita imani. Kita wajib mengimani malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Berapa jumlahnya? Tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan jumlah pasti dari jumlah malaikat. Balik kita ke kajian kita sebelumnya, Pak. Hadis Bara' bin Azib. Ketika seseorang meninggal dunia, menjelang ajalnya, apa yang dikatakan oleh Nabi? Maka ada orang-orang yang beriman ketika akan meninggal dunia, datang kepadanya, kepada dia orang yang akan meninggal itu, malaikat bidul wujuh, di mana wajahnya putih berseri. Ini tambah lagi dalil poin yang tadi kita katakan. Khalqiyah, wujud daripada malaikat, ada kalanya diciptakan oleh Allah memiliki wujud tersendiri sesuai dengan tugasnya. Nah, orang yang beriman sebelum dia meninggal dunia, maka diutus kepadanya malaikat membawa wa ma'ahum kafanun minal jannah wa hanutun minal jannah. Kata Nabi dalam hadis Bara' bin Azib, dia membawa kafan dari surga dan parfum dari surga. Thumma yajlisu amamahu maddal basari. Kemudian malaikat itu duduk di hadapan orang beriman yang akan meninggal tadi sejauh mata memandang. Kira-kira berapa jumlahnya malaikat itu, Pak? Sejauh mata memandang. Tidak tahu gitu. Nah, orang kafir, malaikat yang datang kepadanya bukan malaikat yang tadi. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis Bara' bin Azib ini, wa ammal kafir awil fajir. Sedangkan orang kafir atau orang yang berdosa, maka sebelum ajalnya datang kepadanya malaikat sudul wujuh. Kalau tadi bidul wujuh, putih wajahnya. Orang kafir dan orang berdosa, malaikat yang datang kepadanya itu wajahnya hitam. Wa ma'ahu kafanun minan nar wa hanutun minan nar. Dia membawa kafan dan wadah tempat cairan ya dari neraka yang baunya busuk. Ya, seperti parfum, tapi dia bukan parfum, lawan parfum. Ya. Dia bawa. Thumma yajlisu amamahu maddal basar. Lalu malaikat yang datang kepada orang yang akan meninggal tadi duduk di hadapannya sejauh mata memandang. Berapa jumlahnya? Tidak tahu. Bahkan ada di dalam hadis yang lain, Pak, ya, adanya malaikat-malaikat yang turun, ya, ke bumi pada pergantian malam dan siang. Ada malaikat yang turun setiap subuh yang mendoakan orang-orang terkait hadis ini, terkait tentang keutamaan bersedekah subuh di pagi hari. Lalu dia doakan orang yang bersedekah tadi. Ya. Bahkan ada apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, para malaikat yang tugasnya hamalatil arsh, memikul arshnya Allah, yang juga tidak disebutkan jumlahnya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan wajib kita mengimaninya. Berapa jumlahnya? Allah tidak ceritakan dan tidak ada batasan dalil yang menyebutkan jumlah dari malaikat tersebut. Adapun yang kita kenal 10 itu dari apa yang diceritakan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi SAW terkait nama-namanya. Itulah yang kita katakan, ya, 10 malaikat, Jibril, Mikail, kan begitu, Pak? Disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Nah, salah satunya apa? Ini yang ayat yang tadi kita dengar dalam salat, tanazzalul malaikatu, para malaikat. Berapa jumlahnya tidak disebutkan oleh Allah. Kemudian bersama para malaikat ini ada malaikat tanazzalul malaikatu warruh. Ar-ruh yakni Jibril. Ya.
Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika dijelaskan Jibril ala sairil malaikah, Jibril di antara semua para malaikat itu bimathabatin nabi ala sairil anbiya. Jibril itu dikatakan, Pak, Jibril di tengah-tengah malaikat yang lain, maka itu sama posisinya seperti posisi Rasulullah di antara para nabi yang lain. Artinya apa? Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya, maka Jibril adalah Sayyidul Malaikah. Oke? Dan Jibril memiliki tugas yang Allah Subhanahu wa taala telah tugaskan. Ada orang bertanya, Pak, ketika disebutkan Jibril tugasnya adalah apa, Pak? Menyampaikan wahyu. Ya, ada juga, Pak, orang-orang yang iseng bertanya, Pak. Kan Nabi sudah tidak ada. Nabi Muhammad Nabi terakhir. Jadi Jibril udah pensiun dong. Gitu. Padahal tadi sudah kita katakan, Pak. Tapi inilah kadang-kadang kondisi orang. Ya, mempertanyakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Dan kalaupun dia pertanyakan itu, oke, kita jawab. Kalau dia katakan Jibril berarti nggak ada tugas lagi, berarti Jibril udah pensiun dong? Enggak. Karena tugas Jibril itu menyampaikan wahyu itu hanya salah satu tugas Jibril. Ada tugas yang lain. Apa tugasnya? Tanazzalul malaikatu waruh. Ada tugas yang lain. Tanazzalul malaikatu waruhu. Apa lagi lanjutannya? Bi'izni rabbihim. Itu salah satu tugas Jibril, menyampaikan wahyu. Ada tugas yang lain. Baik, Pak. Salah satu nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, diantaranya hadis Umar. Ketika seseorang datang kepada Nabi, ya, menanyakan kepada Nabi, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam. Dalam hadis yang masyhur, begitu orang ini pergi, apa kata Nabi? Siapa itu? Tahu gak kalian siapa itu? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi mengatakan, huwa Jibril. Itu adalah Jibril, kata Nabi. Jadi nama Jibril ada dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Ada juga nama-nama yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, dan ada nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, Jibril disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Atau ada juga malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis. Itulah nama-nama yang kita kenal. Selain daripada Israel. Nama-nama yang kita pelajari dulu, Pak. Itu oke. Ada dalil. Selain daripada apa? Israel. Israel itu malaikat yang tugasnya apa, Pak? Tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis yang sahih menyebutkan malaikat pencabut nyawa itu namanya Israel. Dalam hadis, kembali kita ke hadis Barra bin Azib tadi, Pak. Ya, sekalian untuk mengulang-ulang pelajaran kita sebelumnya. Apa kata Nabi SAW setelah orang yang tadi mau meninggal tadi, datang kepadanya malaikat yang duduk di hadapannya sejauh mata memandang, kemudian barulah datang kepadanya malakul maut. Nabi menyebutkan namanya siapa, Pak? Malaikat maut. Tidak ada dalam hadis Israel, tidak ada. Terus dari mana Israel ini? Ya, dalam Al-Quran tidak ada penyebutan nama Israel, dalam hadis tidak ada. Hadis yang sahih tidak ada menyebutkan nama malaikat maut itu Israel. Yang ada di dalam hadis disebutkan namanya malakul maut, yaitu malaikat maut. Terus dari mana Israel ini? Setahu saya, Pak, ya, udah hampir kepala 5 usia saya. Setahu saya dasarnya dari mana? Dari kasidah. Bila Israel. Dalam hadis tak ada, Pak. Yang ada malakul maut. Ya,
Jadi kembali kepada prinsip iman tadi, jangan kita meyakini, jangan kita mengatakan selain daripada apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat Sayyidul Malaikah ini, yaitu pemimpinnya para malaikat, yaitu Jibril, yang salah satu tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Baik, bagaimana Jibril bersua dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan wahyu? Ya, pertama, ada kalanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersua dengan Jibril dan melihat Jibril dalam bentuk asli. Ya, dalam hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya Nabi berjumpa dan melihat Jibril dalam bentuk asli. Diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Allah berfirman, kata Allah, وَلَقَدْ, dan sungguh, ra'ahu, beliau yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melihatnya. Ada hadis, Pak, hadis Aisyah, ketika orang-orang bertanya kepada Aisyah menafsirkan ayat ini. Walaqad ra'ahu, yang melihat subjeknya itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan dalam ayat itu, sungguh beliau yaitu Nabi Muhammad telah melihatnya, menggunakan kata ganti ketiga tunggal. Maka siapa yang dimaksudkan yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Maka orang bertanya kepada Aisyah, dan Aisyah menjawab dalam sebuah athar. Aisyah mengatakan, innahu la Jibril. Sesungguhnya yang dimaksud dilihat oleh Nabi dalam ayat ini, yang dilihat oleh Nabi di situ adalah Jibril. Dan ternyata apa kata Allah dalam ayat itu? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi pernah melihatnya untuk yang kedua kalinya. Oh, berarti ada kali sebelumnya. Ini adalah kali kedua. Di mana? Inda sidratil muntaha, yaitu ketika Nabi Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Dan ini ternyata kali yang kedua. Kapan kali yang pertama? Kalau di sini dikatakan oleh Allah kali yang kedua di Sidratil Muntaha, Nabi melihat Jibril dalam bentuk asli. Ya. Jadi ayat ini, Pak, sebahagian orang memahami ayat ini sebagai dalil di mana Nabi pernah melihat Allah. Salah. Terbantah dari penafsiran Aisyah. Ya, karena Nabi SAW tidak pernah melihat Allah semasa hidupnya. Sebagian orang berdalil dengan ayat ini, terbantah dengan penafsiran Aisyah. Aisyah mengatakan innahu la Jibril. Nah, ketika dalam ayat ini dikatakan kali yang kedua, kapan kali yang pertama? Kali yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu setelah turun wahyu yang pertama. Setelah turun wahyu yang pertama, lalu Nabi dibawa oleh Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid kepada saudara sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Lalu Waraqah bin Naufal menjelaskan innahu lanammus. Kata Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab, dia mengatakan yang datang kepada Nabi di Gua Hira itu adalah Nammus. Nammus itu nama Jibril dalam bahasa ahlul kitab dahulu. Waraqah bin Naufal mengatakan innahu lanammus. Nammus itu adalah Jibril maksudnya dalam bahasa ahlul kitab. Ya. Nah, setelah Nabi tahu itu adalah wahyu dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril, setelah itu, Pak, tidak ada lagi malaikat datang. Maka Nabi menunggu-nunggu. Kalau iya itu adalah malaikat yang membawa wahyu, ya, pasti akan ada berikutnya. Tapi ini kenapa tidak? Maka pada masa itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka melihat ke atas. Nabi suka menengadahkan kepalanya
ke langit. Sama seperti apa Pak? Ketika Nabi minta kepada Allah beralihnya kiblat yang tadinya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Maka Nabi selalu menunggu-nunggu, mungkin Jibril akan datang membawa wahyu. Ini yang diceritakan oleh Allah dalam juz kedua dari surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana engkau sering menengadahkan wajahmu ke langit, yaitu berharap Jibril datang. Nah, setelah masa wahyu yang pertama, lalu ada kekosongan beberapa saat, Nabi berharap Jibril datang. Maka Nabi suka melihat ke atas. Maka pada masa itulah Nabi SAW melihat Jibril pertama kali. Wa qad saddal ufuq. Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya pertama kali, ya, dan Jibril membentangkan sayapnya sehingga tertutup ufuk. Ya. Apa yang terlihat itu tertutup. Dari situlah Nabi kemudian ketakutan, Nabi lari ke rumahnya, lalu Nabi SAW mengatakan kepada Ummul Mukminin Khadijah, dathiruni, dathiruni. Selimuti aku, selimuti aku. Nah, saat Nabi di dalam selimut itulah datang Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya, ketika Nabi berada dalam selimut. Setelah Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang kedua, artinya Nabi melihat Jibril dalam bentuk asli. Yang kedua, ada kalanya Jibril datang kepada Nabi. Nabi tahu Jibril datang tapi tak terlihat. Bahkan Nabi merasakan. Itulah diantaranya yang terjadi di Gua Hira. Ketika Nabi mengatakan tiba-tiba ada yang memeluk Nabi tanpa Nabi tahu siapa itu. Hatta jadda alayya, sampai aku sesak, kata Nabi. Thumma qal, lalu orang yang memeluk itu mengatakan ikra, baca. Faqultu ma ana biqari, apa yang aku baca? Aku tidak bisa membaca. Lalu dia lepaskan. Lalu dipeluk lagi Nabi berulang kali. Nabi tidak tahu itu siapa, tapi Nabi merasakan kehadirannya dan Nabi mendengar suaranya. Ini bentuk kedua Nabi bersua dengan Jibril. Ada kalanya dalam bentuk asli, yang kedua ada kalanya Nabi mendengar suara, tahu keberadaan Jibril tapi tidak melihat. Yang ketiga, ada kalanya Jibril datang kepada Nabi SAW berwujud seperti manusia. Berwujud manusia, yaitu manusia yang tidak dikenal. Mana dalilnya? Hadis Umar. Yang datang tiba-tiba datang saat Nabi duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang seseorang, ya, masuk, ya, orang tidak ada yang kenal, dibilang ini orang setempat, tidak ada yang kenal, dibilang orang jauh, kok enggak bekas perjalanan jauh. Tiba-tiba duduk di hadapan Nabi SAW, wa asnada rukbatahu ila rukbatihi. Dia langsung duduk persis di hadapan Nabi, bersentuhan lututnya dengan lutut Nabi. Wa wada'a yadayhi ala fakhidai, dia letakkan tangannya di atas kedua pahanya. Para sahabat diam, Pak. Senyap, hening. Mereka tak kenal, tak tahu. Ini kok orang tiba-tiba entah siapa, kok langsung ya, apa kata orang sekarang, Pak, SKSD kan? Ya. Langsung dekat Nabi. Lalu dia bertanya, akhbirni anil iman, dijawab oleh Nabi, dia benarkan. Sampai para sahabat pun bertanya, ini orang bertanya habis itu membenarkan, kan gitu. Nah, terakhir Nabi tahu para sahabat bertanya-tanya ini siapa. Lalu Nabi tanyakan, tahu enggak itu siapa? Para sahabat mengatakan kami tidak tahu ya Rasulullah. Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi mengatakan huwa Jibril. Dia adalah Jibril. Artinya ada kalanya Jibril datang kepada Nabi berwujud manusia tapi manusia yang tidak dikenal. Yang terakhir, yang keempat, ada kalanya Jibril datang kepada Nabi SAW menyerupai orang yang dikenal. Dan paling sering Jibril datang kepada Nabi SAW yaitu menyerupai seorang sahabat Nabi SAW, seorang pemuda yang gagah bernama Dihyah Al-Kalbi. Disebutkan dalam riwayat. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW terkait iman kepada para malaikat. Wallahu ta'ala alam. Waktu jiwa yang membatasi kita, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar.